Hai, jumpa lagi dengan Bobby Koruputi di Drink or Drunk, ya. Nah, jadi kali ini gue akan ngebahas sebenarnya sharing informasi dikit mengenai what's going on nih sama wine business atau wine industry di Indonesia, terutama Jakarta. Ya, nggak hanya wine, tapi berbagai kategori minuman alkohol lainnya yang sekarang menjamur nih di pasaran Indonesia, terutama di Jakarta. Ya, dengan tren gerai-gerai wine yang ada di Jakarta, baik itu berupa hotel, restoran, kafe, ataupun retail. Ya. Gue akan menjawab beberapa pertanyaan. Sorry, tapi gue bisa jawab semuanya karena ada beberapa pertanyaan yang menurut gue itu sensitif, ya, sensitif banget. Gue nggak mungkin ngebuka dapur semua bisnis yang ada di Jakarta. Ya. Pada intinya, gue cuma mau ngasih tahu, ada beberapa nanya, Om, untuk nentuin wine di Jakarta tuh gimana sih? Yes, untuk nentuin wine di Jakarta yang bisa dijual itu harus melalui beberapa prosedur. Di antaranya regulasi pemerintah yang harus lo jalanin, ya. Terus lo harus bekerja sama dengan importir terdaftar. Ketiga, yang pasti setelah melalui beberapa tes atau bukan quality control lah. Di sini ada beberapa wine yang sengaja dikirim samplingnya di Jakarta. Terus harus lo tes dulu apakah ini layak dijual. Bukan berarti minumannya ini beracun atau tidak bisa diminum, enggak. Layak dijual itu maksudnya sesuai nggak dengan lidah orang kita atau sesuai nggak dengan permintaan masyarakat di wine industri yang ada di Jakarta. Apakah ini gampang diminum, ya? Karena budaya setiap negara itu, budaya tiap orang itu beda. Ya mungkin di Jakarta atau di Indonesia khususnya orang lebih suka dengan wine yang gampang diminum, agak manis, tidak terlalu sepet, ya. Nah, beda dengan orang-orang yang di luar sana, di luar negeri yang mereka punya budaya atau cita rasa yang memang mereka suka dengan rasa sepet, rasa asam atau aroma buah-buahan yang kuat, ya. Jadi ini kembali lagi ke budaya sebenarnya. Jadi yes, beberapa wine di Indonesia yang masuk, memang gue membantu beberapa wine itu untuk dijual di Jakarta atau di Indonesia, ya. Jadi gue udah ngebantu beberapa importir untuk wine apa sih yang bisa dijual itu dari tahun 2012. Nah, gue ngebantu mereka untuk memilih wine apa aja sih yang layak dijual. Nah, jadi kalau kalian lihat wine-wine di luar sana dijual, kalau tanya gue pernah tester, pernah. Memang sebagian besar wine yang pernah dijual itu sampai tahun 2017 itu gue ngebantu untuk tester dan menjualnya di gerai-gerai melalui importer sama distributor terkait. Jadi kalau ada yang nanya, Om, wine A pernah lo coba? Pernah. Wine B pernah. Dan mereka bilang nanya, kalau banyak banget sih pernah nyobain wine. Ya, gue pernah bekerja di salah satu importir, gue pernah bekerja di distributor, gue pernah bekerja di supplier, dan gue pernah bekerja di outlet. Dan salah satu itu ya mereka banyak minta tolong gue, Bob tolong cobain dong wine ini gimana gitu kan. Wine ini oke nggak? Ya, jadi ada beberapa wine yang sebenarnya udah masuk dari tahun 2013, dijual sampai sekarang, yaitu melalui proses gue bersama tim dulu untuk ngetes, oh ini oke nih jual, oh ini nggak oke. Oke-nya kenapa? Karena oke-nya bisa diterima di masyarakat di Indonesia. Nggak oke-nya karena ini mungkin susah dijual karena tidak sesuai dengan cita rasa bangsa Indonesia. Nah, banyak sekali winemaker atau wine producer dari luar bilang, wah ini wine-nya bagus loh, ini wine-nya enak. Yes, enak buat mereka, belum tentu enak buat kita. Ya. Nah, ya, jadi menurut gue bukannya bersikap kayak, ini wine luar, enggak. Gue tuh selalu mencari mana yang paling digemarin banyak orang. Oke? Terus terang, memang ada beberapa orang bilang, wine Moscato wine manis, wine murah, atau Lambrusco dan sebagainya. Wah, lo cita rasa lo rendah. No. Jangan pernah menjudge orang cita rasanya rendah hanya karena wine-nya murahan. Ya. Sama aja lo kalau gue bilang, lo doyannya wine mahal, apa sih yang lo tau wine mahal? Kenapa sih tuh wine mahal?
Nggak semua orang tahu kenapa wine itu dibikin mahal. Jadi jangan sok keren, ya. Jangan sok tahu, ya. Memang harga nggak pernah menipu, tapi kualitas di balik harga itu selalu ada, ya. Ingat, kualitas di balik harga itu selalu ada. Mau harganya murah, mau harganya mahal, tapi ada kualitas baik. Kenapa wine itu dibikin? Nggak ada wine yang nggak enak. Kalau nggak enak nggak akan dibikin. Ya, kembali ke orangnya. Jadi bukan berarti gue mau sok tahu, gue mau ngajarin, gue mau ngejudge, enggak. Cuma gue mau ngasih tahu. Kalau lu suka dengan satu wine, satu produk, dan lu mengenalinnya udah sangat baik, ya udah nikmatin gitu. Wine itu tidak bisa di-compare. Ya, wine itu tidak bisa dibandingkan dengan satu produk dengan produk yang lain. Satu bilang, wah, ini wine-nya sepet nih, cuman mahal doang. Lebih enak yang sana, lebih murah. Kalau lu memang minum berdasarkan harga yang murah, lu nggak perlu cari wine import. Ya. Banyak udah wine yang diproduksi di Indonesia dengan kualitas import, tapi harganya lebih murah. Ya. Nah itu pertama. Ya. Yang kedua, mengenai persaingan bisnis di Indonesia, terutama di Jakarta. Ya. Semua orang punya strategi masing-masing. Semua orang punya caranya masing-masing untuk berlomba ke atas. Ya. Yang perlu kita kelola di sini adalah gimana caranya kita bersaing lebih sehat tanpa harus merugikan pihak lain dengan cara yang tidak benar. Ya. Banting-bantingan harga, menurut gue itu bukan suatu hal yang besar. Pasti semua orang ke toko A harga 500, ke toko B 400, toko C 300. Ya itu mungkin cara mereka. Ya. Tapi bagi gue, menjual wine itu bukan berdasarkan harga. Nah, karena setiap orang mempunyai cita rasa masing-masing. Ya. Semua orang itu punya style masing-masing. Ya. Saat gue bilang gue mau minum wine yang harganya 400.000, atau mungkin lebih rendah, gue suka wine yang 250.000. Kenapa? Gue punya tujuan, gue beli wine yang 250.000, kenapa? Karena besok gue mau dinner. Gue mau dinner dengan orang banyak, ya. Misalnya gue mau dinner dengan orang 6 atau 7 orang, gue akan beli wine yang harga 250.000, tapi 4 botol. Ya. Ketimbang gue beli wine yang harga 1 juta, gue mau dinner, sementara orang dinner kan yang pasti dinikmatin makanannya. Ya. Jadi, kalau lu mau beli wine yang murah, yang mahal, itu kan patokan status sosial lu sebagai seorang wine drinker atau enggak. Ya. Menurut gue seorang wine drinker adalah, atau wine lover, dia yang bisa menghargai wine itu saat wine itu yang lo suka. Jadi kalau ditanya wine yang enak, wine enak. Wine yang enak ya wine yang lo suka. Bukan wine yang orang bilang suka, orang bilang keren, orang bilang mahal, nih lagi tren, no. Ya. Gue punya patokan untuk menyukai wine itu tiap tahun berbeda, ya. Karena gue ada penilaian gue sendiri. Ya mungkin di sana orang di sana juga punya penilaiannya sendiri, ya, gitu. Jadi harga itu bukan satu masalah, ya. Kalau ada orang bilang, wah wine-nya terlalu murah, jangan-jangan wine KW. Ya. Kalau soal produk KW, gue mau ngomongin lah, ya. Produk KW di Indonesia itu menurut gue nggak hanya di Indonesia kok. Di negara manapun, dari hulu ke hilir, pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan selingkungan sekitarnya. Menurut gua ya, karena ya itulah, tidak menjalankan alkohol di Indonesia itu tidak semudah yang orang bayangkan. Wah, bikin bisnis alkohol nih cuannya gede. No, memang cuannya gede kalau lu lagi gak ada persaingan. Tapi kalau persaingan lu udah banyak, wah lu mungkin menurut gue ya, kalau orang yang baperan, dia bisa melakukan hal jahat atau hal yang nggak baik terhadap kompetitor. Ya. Menurut gue, wine industry atau bisnis wine atau bisnis alkohol, gerai wine apapun yang lo sebut itu, di Jakarta sekarang lagi berkembang pesat. Ya. Kembali lagi,
pertanyaannya, kalau menurut gue ditanya menurut gue, opini gue mengenai gimana sih wine business atau bisnis miras di Jakarta, cuma satu, ini hanya mengenai marketing, ya. Jadi marketing mesti jago, lo mesti tahu cara nge-packing gimana supaya orang penasaran ngelihat tempat lo, ya, ngelihat produk pilihan lo, seleksi lo, apa yang lo punya, ya, bukan cuman oh wine ini nih di sini harganya segini, di sana harganya segitu, oh wine ini lebih murah, oh wine sana lebih mahal. Cuma satu, mereka mahal pasti mereka ada kelebihannya, ya. Mereka murah pasti juga ada kelebihannya, ya. Orang kan setting harga terus terserah mereka, bos. Lu nggak bisa ngatur sebagai orang yang punya wine, orang supply wine, ini gue punya wine harganya 10.000 ya, lu mesti jual 20.000, lu mesti jual 15.000, nggak bisa. Itu tergantung si owner perusahaan tersebut mau jual berapa, ya. Jadi kalau gue ngomongin soal harga nggak akan habis-habisnya, ya. Perang harga itu hanya ngebikin lu lelah, exhausted, ya. Gue ingat dulu gue pernah kerja di salah satu kafe terkenal di Jakarta, di Amerika bahkan, mungkin di seluruh dunia. Setiap lo ke sana pasti ada kafe ini, dan mereka punya merchandise keren banget gitu ya. Mulai dari kaos, pin, jaket, dan apapun aksesoris, kafe ini terkenal. Mereka memang peduli dengan harga, tapi mereka tidak peduli dengan kompetitor yang mau jual lebih murah atau enggak. Kenapa? Karena mereka punya live music, mereka punya signature makanan minuman, mereka punya event tersendiri di setiap hari-hari tertentu, ya. Minuman makanan itu hanyalah sebagai produk pendukung supaya orang datang ke tempat lo nggak bosen, itu doang. Tapi kalau lo fokus lo ke produk, ya, fokus lo pengen punya tempat yang hip, tapi lo nggak punya entertainment, ya lo mesti bikin lo mesti bikin tempat lo seperti toko permen, like a candy shop. Kayak anak kecil masuk toko permen, wah ya, macem-macem, rame, ya. Dan mereka akan suka dengan semua produk lo. Jadi lo nggak perlu lagi yang, ya lo mau entertain ya otomatis lah produk yang lo jual lebih mahal. Tapi kalau lo mau jual produk bener, yang bener-bener orang datang karena produk yang lo jual, ya lo mesti pilih produk yang tepat, ya. Kalau lo di satu tempat ada orang yang menjual wine harganya 2 juta, di tempat lo jual cuman 1 juta. Terus lo gerbak cari tahu segala macam, terus lo mau perang harga. Capek, bos. Capek. Kenapa? Lo sampai kapanpun lo akan berkutat di situ, sementara pesaing-pesaing lo yang lain udah mulai berkembang dengan konsep-konsep baru, dengan produk-produk baru. Kalau gue bisa memproduksi minuman gue sendiri, gue bisa membuat minuman gue beraneka macam ragam, gue akan fokus dengan produk gue. Gue mau peduli dengan produk import atau produk yang lain. Gue akan beli semua produk yang layak jual, yang laku di pasaran, tapi gue akan punya icon atau gue akan punya produk signature gue yang gue banggain, dan itu hanya gue yang punya. Kalau gue kayak gitu. Kenapa? Karena seleksi minuman di Jakarta, Indonesia, dari A sampai Z itu sama. Kemanapun lo pergi saat lagi tren, semua jual. Soju, lo kemanapun semua gerai wine jual soju. Bir, semua jual bir. Wine, semua jual wine. Tapi saat kita masukin ke kategori yang lebih spesifik, single malt, semua single malt. Ada satu, grappa. Semua nggak jual grappa. Kenapa? Karena edukasi dan informasi orang Indonesia mengenai grappa belum detail. Saat mereka coba grappa, apaan nih? Tapi saat nanti mereka udah mengenal satu produk yang spesifik seperti grappa lagi booming, semua akan jual grappa, percaya. Ya. Itulah namanya budaya market, budaya pasar di Indonesia. Pertama, tren. Kedua, itu referensi. Ketiga, perbandingan harga. Keempat, baru dia percaya sama cita rasa dia sendiri. Padahal yang benar itu lo mesti percaya sama cita rasa lo dulu. Lo mesti percaya dengan apa lo suka dulu, baru lo kembangin yang lain.
Kalau lu percaya dengan tren, lu percaya dengan referensi, udahlah, ya. Lo cuman sebagai social drinker, ya. Nggak ada lebih, nggak ada kurangnya. Lo hanya mencari existing doang, ya. Lo hanya pengen eksis, lo hanya mencari eksistensi doang. Terus ya udah, gitu loh, ya. Jadi itu penjelasan gue mengenai dua pertanyaan soal produk sama retail di Indonesia, ya. Kalau sekarang gue enjoy banget dengan produk-produk yang ada di Indonesia, ya, karena dulu peminatan banyak, seleksinya dikit. Sekarang top, seleksinya banyak, peminatan banyak, kategori minumannya juga semakin banyak, ya. Gue cuma berharap satu, orang bisa menikmati alkohol lebih bertanggung jawab, ya. Nggak perlu mabok-mabokan, nggak perlu rusuh, nggak perlu kampungan lah menurut gue, ya. Kalau memang lu nggak pernah nyoba alkohol, sebaiknya nggak usah, ya. Alkohol itu plus minus, ya. Bagi orang yang budaya udah minum, ya dia akan terus minum. Tapi kalau yang nggak pernah minum, nggak usah lah, ya. Itu cuma masukan dari gue, tanpa menyinggung atau mencoba untuk interfere orang lain, ya. Gue hanya mengingatkan, kalau lo memang doyan minum, minumlah secara bertanggung jawab. Kalau lo nggak pernah, nggak usah minum. Oke? Biar gimana pun juga, semua yang lo lakuin itu akan lo sendiri yang nanggung akibatnya, ya. Baik itu buruk, baik itu bagus, ya. Semua akan kembali kepada lo kok. Oke? Oke, itu dia sekilas sharing info mengenai produk sama bisnis di Jakarta, ya. Minum boleh, mabok jangan. Thank you.